Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya pada pagi hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan yang belum mandi silakan mandi dulu ya. Nanti biar ilmunya bisa masuk dengan sempurna. Oke. Nah, karena minggu kemarin kita libur karena ada hari raya Idul Adha ya. Bagaimana nyatanya, puas apa enggak? Nah, jadi kita untuk PKN memasuki di pertemuan ketiga. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada gambaran dari presiden kita saat ini, Insinyur Jokowi ya. Kemudian Raja Arab, namanya siapa? Yuk, masih ingatkah kalian kemarin yang habis berkunjung di Indonesia loh ini orangnya? Beliaunya adalah Raja Salman. Ini ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Ini, kalau dilihat dari kata-katanya tadi ya, makna Pancasila sebagai dasar negara, berarti dasarnya negara ini, dasarnya peraturan, terus kemudian dasarnya dalam menjalankan pemerintahan itu siapa? Itu adalah Pancasila. Nah, salah satu perwujudannya adalah, nah ini pertama, terlihat di sini ada sidang atau rapat paripurna dari anggota DPR RI. Nah, kira-kira membahas tentang apa ya? DPR ini mereka membahas tentang atau membuat kebijakan. Jadi DPR itu salah satu kebijakannya adalah bisa membuat peraturan. Nah, tapi peraturan tadi itu harus didiskusikan dengan presiden. Tidak bisa langsung dibuat saja oleh DPR sampai selesai, tidak bisa. Itu salah satu tugas dari DPR. Terus kemudian di gambar yang kedua ini, di gambar kedua ini ada Mister atau Pak Prabowo ya. Pak Prabowo yang sekarang beliaunya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, di beliaunya ini juga sedang berbicara dalam forum seperti sidang seperti ini. Nah, kira-kira sidang atau rapat paripurna seperti ini dan kemudian ada gambar Pak Prabowo yang sedang menjelaskan unek-uneknya ya, kira-kira dia masuk perwujudan dari sila keberapa? Ayo tebak ya. Ini adalah perwujudan dari sila keempat, yang bunyinya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini yang biasanya kadang kalau baca sering bulet-bulet dibalik-balik itu ya. Soalnya dia adalah sila yang paling panjang, sila keempat. Ini adalah perwujudannya. Permusyawaratan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kemudian kata-kata perwakilan itu berasal dari sini. Nah, di dalam sidang ini kan terdapat dari banyak daerah, tidak hanya orang Jakarta saja, tapi dalam DPR RI itu ada orang Jombang, Kediri, terus Jakarta, Bandung, Bogor dan lain sebagainya. Nah, mereka berkumpul di sini. Nah, itu dinamakan dengan perwakilan. Itu. Lanjut. Setelah itu, nah, penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara itu bagaimana ya maksudnya? Nah, di sini ada yang pertama itu ada pembukaan UUD 1945. Kemudian ada UU atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian ada Inpres yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 98. Nah, yang dimaksud dengan penegasan itu apa? Bahwa ini loh, Pancasila itu memang benar-benar dasar negaranya Indonesia gitu loh.
Dan ini adalah beberapa dokumen pendukungnya bahwa Pancasila itu emang milik Indonesia, bukan milik negara lain, seperti itu. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi pembukaan instruksi UU nomor 12. Nah, yang pertama di pembukaan, kalau kalian sedang membuka Undang-Undang Dasar ataupun lagi googling ya, sedang googling tentang pembukaan ini, kalian coba cari ini ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Hal ini, kalimat ini itu ada di dalam pembukaan. Tepatnya dia ada di alinea keempat. Nah, di sini kan ditunjukkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, dia tercantum juga dalam pembukaan. Itu menjelaskan bahwa benar-benar ini loh, UUD itu adalah sebagai dasar negara kita gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin sedang iseng membuka tentang pembukaan, kalian bisa cari di alinea keempat. Kemudian instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 1968. Nah, Inpres ya, tadi disingkat jadi Inpres, Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Jadi sebenarnya itu dalam penulisannya, dalam pembacaannya, dalam pengucapan itu punya caranya sendiri-sendiri. Tidak syukur nulis saja, tidak pokoknya nulis seperti itu, tidak. Tapi ada caranya sendiri. Penulisannya yang benar gimana, penulisannya yang sopan gimana. Contohnya ini nggak boleh ini dituliskan di tembok sini, di tembok sini. Nah, jadi ada aturannya sendiri. Terus kemudian pembacaannya itu di mana gitu. Pembacaannya ketika ada acara Pancasila, ada acara upacara gitu ya. Yang biasanya pada umumnya upacara tadi itu dilakukan setiap hari Senin. Terus kemudian dalam hal pengucapan yang benar gimana gitu. Kalian pernah dengar enggak ada orang yang membaca Pancasila itu seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dijiwai oleh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai oleh sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalian pernah ketemu orang yang membaca seperti itu? Nah, sebenarnya cara membaca Pancasila itu sebenarnya adalah seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa masing-masing dari sila itu berhubungan satu sama lain. Mereka itu satu sama lain tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Makanya bisa dianggap satu kesatuan. Nah, terus kemudian ada UU nomor 12 tahun 2011. Isinya tentang apa? Pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, di sini dibentuk peraturannya. Jadi UUD itu dia posisinya ada di atas. Tadi ada pembukaan UUD 1945. Ini adalah aturan atau undang-undang yang ada di Indonesia. Dia letaknya itu paling atas sendiri. Nah, di bawah dari undang-undang dasar atau UUD tadi itu ada UU atau undang-undang. Nah, itu sampai terus ke bawah, nanti ada tingkatannya. Ini ada UUD, ada UU, nanti kemudian ada peraturan oleh bupati, peraturan oleh gubernur, sampai turun itu ketemu sampai peraturan desa ya, paling bawahnya itu. Jadi ada urutannya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut karena ini butuh penjelasan yang lebih panjang dan sedikit rumit ya. Ini kalau ketemu gitu bisa enak ini. Nanti sambil gambar juga. Nah, terus jadi, kesimpulannya untuk materi hari ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Ini ya, kita ulang. Pancasila merupakan suatu dasar nilai. Dasar nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang kadang bisa dianggap baik, ya. Nilai. Jadi nilainya berapa? Nilainya 100. Oh, berarti pinter anaknya. Oh, nilainya berapa? Nilainya 5. Waduh, ini kurang belajar, seperti itu ya. Terus kemudian serta norma. Norma itu gimana sih? Norma itu apa? Norma itu adalah sebuah aturan, ya, untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sumbernya segala sumber hukum lah. Sumber dari segala peraturan itu adalah berasal dari Pancasila. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional itu bisa juga dianggap peraturan, mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Yaitu rakyat atau kita, wilayah daerah kita, serta pemerintahan negara, kabinet, terus kemudian para menteri, kemudian ada DPR, itu adalah pemerintahan negara. Nah, sampai sini dulu. Tolong dicermati dan dipahami, bisa diulang-ulang videonya, dan jangan lupa catatannya untuk dilengkapi, ya. Dan sampai sini dulu, semoga kita bisa cepat bertemu dan menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.